Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Keluarga Misterius. Kali ini saya akan menceritakan cerita seram yang berjudul Ibu Mertua dan Sundel Bolong. Bagi yang ingin membaca ceritanya langsung, bisa membeli ceritanya dengan bentuk PDF ke penulisnya melalui Facebook dengan akun yang bernama Widya Yasmin. Linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe, komen, like, dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan update cerita terbaru di channel Keluarga Misterius. Seperti apa cerita selengkapnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Hana, Diki, ibu harap kalian tinggal di sini untuk selamanya. Bawa saja semua barang-barang kalian, ucap ibu mertua begitu. Adiki langsung menoleh ke arahku dengan wajah penuh harap. Sepertinya ia menyerahkan semua keputusan kepadaku. Aku sedikit termenung. Sebenarnya, akhir-akhir ini sikap ibu mertua menjadi lebih baik kepadaku dibanding sebelum-sebelumnya. Namun, ada rasa khawatir jika ia kembali menjadi sosok mak lampir yang menakutkan. Ini uang untuk menyewa pick up. Ibu mohon, kalian tidak menolak permintaan ibu ya, ucapnya sambil memberikan beberapa lembar uang. Aku menarik napas, lalu menyetujui permintaannya. Andai suatu saat nanti aku merasa tak nyaman, aku akan langsung pergi tanpa berpamitan. Akhirnya kami berniat membereskan semua barang-barang kami dari kontrakan. Setelah itu, kami pamit sambil membawa anak-anak. Karena ibu mertua menolak saat aku memintanya untuk menjaga mereka. Setibanya di sana, kami langsung berpamitan pada pemilik kontrakan, juga tetangga sekitar. Kami sudah sangat dekat karena aku lumayan lama tinggal di rumah itu. Beberapa waktu kemudian, kami telah kembali ke rumah. Namun, kami sangat bingung saat suasana rumah sunyi dan senyap. Pintu rumah pun terkunci dengan rapat. Kami menggedor pintu, tetapi ibu tak juga muncul. Aku mencoba mencari kunci di bawah pot bunga besar di sudut teras, karena biasanya ibu mertua menaruh kunci di sana jika berpergian. Benar saja, kunci dengan kandungan bunga melati itu ada di sana. Aku langsung membuka pintu dan mempersilahkan sopir pick up untuk masuk membawa barang-barang kami, dibantu oleh suami. Lalu tiba-tiba, kulihat selembar kertas di atas meja. Aku membaca surat itu perlahan di saat suamiku masih sibuk memasukkan barang. Hana, Diki, ibu pergi ke rumah teman di Lembang. Mungkin ibu akan menginap di sana 1 malam. Kalian gak perlu cemas. Begitulah isi dari tulisan di selembar kertas tersebut. Aku langsung memberikannya pada suamiku. Setelah membacanya, awalnya ia terkejut dan tampak untuk cemas. Tetapi setelah ku coba untuk menenangkannya, akhirnya ia bisa tenang dan membiarkan ibu di tempat temannya. Biarkan ibu mencari ketenangan, ucapku. Suamiku mengangguk, tetapi ia berencana untuk menyusul ibunya jika besok siang tak kembali juga. Keesokan harinya, ibu mertua belum juga kembali. Itu semua membuatku cemas. Kami juga tak bisa menghubunginya karena nomornya tidak aktif. Tiba-tiba, ibu mertua menelpon bahwa dirinya baik-baik saja dan akan menginap 1 malam lagi. Ia menjelaskan alasan mengapa nomornya tak bisa dihubungi karena rumah temannya di daerah pelosok sehingga jarang ada sinyal. Awalnya suamiku melarang ibu mertua untuk kembali menginap. Tetapi karena ibu mertua terus meyakinkan bahwa dirinya baik-baik saja, maka suamiku pun mengizinkannya. Keesokannya lagi, ibu mertua telah kembali. Ada yang berbeda dengan dirinya. Aku melihat wajahnya tampak berseri-seri dan lebih segar. Ibu di sana dari salon? Tanyaku saat melihat kulit wajahnya yang tampak lebih cerah dan gencang. Iya, memang kenapa? Tanyanya. Bagus ya salonnya, hingga membuat ibu terlihat lebih awet muda, sahutku. Kamu muci-muci ibu mau uang atau apa? Tanyanya. Aku hanya tertawa karena memang ia tampak lebih cantik seperti habis perawatan mahal.
Setelah itu, suamiku menanyakan kabarnya, dari mana ia, lalu apa yang telah ia lakukan di sana. Sudahlah Diki, jangan banyak bertanya. Ibu mau istirahat. Ucapnya sambil buru-buru masuk ke kamar. Saat malam semakin larut, tiba-tiba aku mencium bau aneh dari kamar ibu mertua. Aroma itu begitu menusuk ke hidung seperti bau kemenyan. Saat aku hendak membuka pintu kamarnya, tiba-tiba ibu mertua telah berada di belakangku sambil mengenakan handuk dengan seluruh tubuhnya yang basah. Ibu malam-malam begini mandi? Tanyaku. Memangnya kenapa? Kepo amat kamu. Tanyanya sambil buru-buru masuk ke kamarnya lalu mengunci pintu rapat-rapat. Aku segera pergi ke kamar mandi saat merasa ingin buang air. Tiba-tiba aku terkejut saat melihat kelopak bunga yang berwarna-warni berserakan di kamar mandi. Mungkinkah ibu mertua mandi kembang malam-malam? Tapi untuk apa? Tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. Aku segera berlari ke depan. Lalu kulihat suamiku membuka pintu. Bapak akhirnya pulang juga, ucap suamiku yang tampak senang melihat kedatangan bapak mertua yang membawa kembali kopernya. Mana ibumu? Bapak mau minta maaf, ucapnya. Di kamar, sahut suamiku dengan wajah sumringah saat mendengar bahwa bapak mertua akan segera meminta maaf pada ibunya. Lalu setelah itu, bapak mertua bergegas masuk ke kamar. Setelah itu kami tak tahu apa yang lagi terjadi. Aku berharap mereka kembali akur agar ibu mertua tak lagi bersedih. Lumayan lama bapak mertua tak keluar. Suasana kamar juga sangat hening. Sepertinya mereka berbicara lirih agar kami tak mendengar percakapan mereka. Karena malam semakin larut, kami juga segera masuk ke kamar untuk segera tidur. Namun, sebelum itu aku lebih dulu masuk ke kamar anak-anak untuk mengecek apakah mereka telah terlelap atau belum. Mah, bacain dongeng dong, ucap anak sulungku yang berusia 6 tahun. Aku pun mengangguk, lalu membacakan dongeng sambil berbaring di sampingnya. Hanya beberapa menit saja kemudian ia terlelap. Saat hendak masuk ke kamar, tiba-tiba aku mendengar suara gelak tawa kedua mertuaku. Aku merasa lega karena akhirnya mereka kembali akur. Lalu tidak lama kemudian terdengar suara ibu mertua yang membuatku merasa malu sendiri. Aku buru-buru masuk kamar dan membiarkan mereka untuk saling menyalurkan hasrat mereka. Azan subuh berkumandang. Aku segera bangun. Kulihat suamiku telah bersiap berangkat ke masjid. Setelah itu aku bergegas ke kamar mandi. Tetapi tiba-tiba langkahku terhenti saat mendengar suara gelak tawa kedua mertuaku di kamar mandi. Rupanya pasangan sejoli itu yang sudah tak muda lagi tengah mandi bersama sambil bercanda tawa. Mereka seperti sepasang sejoli yang tengah dimabuk cinta. Lalu aku terpaksa pergi ke kamar mandi belakang. Karena sepertinya mereka akan lama bermain air seperti sepasang pengantin baru. Setelah selesai sholat subuh, aku bergegas ke dapur. Lalu aku terkejut saat mengetahui bahwa sepasang suami istri berusia lanjut itu masih bercanda tawa di kamar mandi. Sayang, mengapa kamu jadi sehebat ini? Terdengar suara bapak mertua yang tampaknya tengah merayu istrinya. Lalu tidak lama kemudian terdengar suara yang mengganggu telinga. Itu semua membuatku merinding dan menguringkan niat untuk mencuci piring yang tempat pencuciannya di sebelah dengan kamar mandi, di mana tempat mereka mematu cinta. Aku menjadi bertanya-tanya, ilmu apa yang dipakai ibu mertua hingga ia bisa kembali memikat suaminya, bahkan membuatnya kembali dimabuk kepayang. Di saat usia mereka tak lagi muda, bisa-bisanya mereka merasakan bubur kedua. Kamu kenapa melamun? Tanya suamiku yang baru pulang dari masjid saat melihatku termenung di ruang tengah. Aku sedang menunggu bapak dan ibu mandi, sahutku. Oh, mereka belum selesai? Tanya suamiku yang mungkin mengetahui kapan mereka masuk ke kamar mandi. Tiba-tiba sepasang suami istri itu keluar dari kamar mandi dengan hanya mengenakan handuk. Dari rambutnya bercucuran air hingga membasahi seluruh tubuhnya. Mereka tampak seperti pengantin baru yang tengah diombak cinta. Suamiku hanya mengernyitkan dahi melihat tingkah kedua orang tuanya tanpa berani berkomentar apapun. Cepetan berpakaian bu, pak, nanti masuk angin loh, sahutku.
Ibu mertua hanya mencebik lalu keduanya buru-buru masuk kamar. Keesokan harinya, saat aku tengah menyetrika sambil menonton televisi, di sana juga ada bapak dan ibu mertua yang tengah bercanda bersama anak-anak. Tiba-tiba kulihat sebuah acara berita yang lumayan menarik perhatian kami. Seorang pembawa acara tersebut membacakan berita tentang perampokan yang terjadi di sebuah rumah di Jalan Anggrek nomor 23, Perumahan Marga. Perampok itu tak hanya menjarah barang berharga di rumah itu, tetapi juga melakukan tindak kekerasan seksual kepada pemilik rumah. Wanita bernama Sarmila yang merupakan istri dari pemilik rumah kini mengalami trauma kekerasan yang dialaminya. Karena selain luka batin, ia juga mengalami luka sayatan di wajahnya. Aku sangat terkejut saat mendengar nama korban beserta nama komplek juga alamat lengkapnya. Tiba-tiba aku menoleh ke arah bapak mertua yang sejak tadi hanya diam. Sementara wajah ibu terlihat sangat senang, seolah ia sangat puas dengan nasib pilu yang dialami korban. Bukankah itu rumah bapak? Tanyaku sambil melirik ke arah bapak mertua. Iya, itu kejadiannya 2 hari lalu, ucapnya dengan wajah kesal. Jadi istri muda bapak diperkosa dan dianiaya perampok? Tanyaku lagi. Iya, saya sudah melaporkannya pada polisi, tapi sampai sekarang masih belum ada tindakan dari mereka, sautnya dengan wajah ditekuk. Tiba-tiba terdengar seorang mengetuk pintu. Aku segera mencabut kabel setrika lalu berjalan menuju pintu. Seorang wanita memakai jilbab dan cadar tampak mengejutkanku. Siapa ya? Tanyaku. Saya mau berterima kasih dengan Kang Dharma, ucapnya tanpa menjawab pertanyaanku. Tiba-tiba bapak dan ibu mertua datang menghampirinya. Siapa? Ngapain cari suami saya? Tanya ibu mertua yang tampak sewot. Wanita itu membuka cadarnya hingga tampaklah luka sayatan di pipinya. Wah, sendal bolong gundul berwajah hancur. Seketika tawa ibu mertua pecah. Sementara bapak mertua tampak hanya diam dan tak membela saat istri mudanya dihina dan ditertawakan. Kang, kenapa Akang tidak pulang? Rengek wanita itu sambil meraih tangan bapak mertua tanpa memperdulikan hinaan dari kakak madunya. Seketika bapak mertua langsung mengempaskan tangannya dengan ekspresi wajah datar. Saya akan segera mengurus perceraian kita. Sebaiknya kamu segera meninggalkan rumah itu, karena saya akan segera menjualnya. Ucapan bapak mertua membuat wajah ibu mertua tampak sumringah dan merasa puas. Sementara itu, Sarmila langsung menangis histeris sambil memukuli tangan bapak mertua. Akang jahat, Akang jahat, teriaknya sambil terus menangis histeris. Bapak mertua langsung mengempaskan tangannya dan masuk ke kamar seolah tak memperdulikan tangis pilu wanita itu. Syukurin kamu sendal bolong, wajahmu udah kayak jurik. Ditambah lagi, apem kamu sudah dinikmati perampok. Tawa ibu mertua pecah. Ia tampak sangat bahagia atas penderitaan yang dialami Sarmila. Sarmila, lebih baik kamu segera pulang. Semoga kamu kuat menjalani semua ini, ucapku. Biarkan saja itu sundel bolong ngerasain karma karena telah merebut suami orang, ucap ibu mertua dengan wajah sumringah. Perbuatannya karena telah merebut suami orang memang salah, tetapi apa yang menimpanya sungguh sangat tragis. Semoga saja ia segera bisa kuat menerima semua beban yang menurutku pasti sangat berat baginya. Entah siapa yang melakukan perbuatan sekecil itu padanya. Saat wanita itu hendak pergi, tampak beberapa orang tetangga melewati rumah kami. Tiba-tiba ibu mertua menarik tangan Sarmila dan berniat menghentikan langkahnya. Ibu-ibu semua, perkenalkan, ini wanita yang telah menggoda suami saya, ucapnya sambil menarik kerudung dan juga cadar wanita itu. Semua orang tampak terbelalak saat melihat kepala gundul Sarmila dan juga wajahnya yang dipenuhi luka sayatan. Ada beberapa dari mereka yang tampak merasa iba, tetapi yang lainnya malah menertawakan dan merasa puas atas nasib pilu yang dialaminya. Kok gundul kayak tuyul? Wajahnya juga kayak jurik jarian, ucap lainnya sambil tertawa meledek. Sudah bu, jangan keterlaluan, kasihan dia, ucapku sambil mengajak Sarmila pergi dan menyuruh para tetangga untuk bubar.
Semuanya terus tertawa puas saat aku melambaikan tangan pada tukang ojek dan memintanya untuk mengantarkan Sarmila pulang. Wanita itu terus menangis terseduh-seduh hingga menyayat hatiku. Kuatkan hatimu, semoga kamu tabah, ucapku sambil menepuk bahunya. Hana, ngapain kamu bersikap baik pada pelakor itu? Teriak ibu mertua. Aku segera kembali setelah tukang ojek membawa wanita itu pergi. Sudahlah bu, dia sudah mendapatkan hukuman atas apa yang ia perbuat, ucapku sambil mengajak dia masuk. Sikap ibu mertua kini memang menjadi lebih baik padaku, tapi aku tak bisa diam saja saat melihatnya berbuat keterlaluan pada orang lain. Sarmila bisa saja depresi, bahkan mungkin bunuh diri setelah semua kejadian naas yang menimpanya itu. Semoga saja itu tak ia lakukan, karena jika ia melakukannya, maka ia rugi dunia akhirat. Semoga saja semua yang menimpanya membuat dia sadar bahwa merusak rumah tangga orang lain hanya akan menimbulkan nasib naas di suatu hari. Apa ibu dalang dari dibalik semua kejadian naas yang dialami Sarmila? Tanyaku. Sudahlah Hana, kamu jangan banyak tanya. Saya sudah mencoba membuka hati untukmu dan juga anak-anakmu. Jadi, saya harap kamu selalu ada di pihak saya, ucapnya. Tapi bu, sudahlah jangan berisik. Mending kamu ganti pakaian anak-anakmu sana. Saya dan bapak mau membawa mereka jalan-jalan, sekalian membelikan baju baru untuk mereka. Saya nggak diajak, tanyaku. Kamu kerjakan saja pekerjaan rumah. Nanti saya belikan pakaian dan makanan kesukaan kamu, ucapnya sambil masuk kamar. Akhir-akhir ini, sikapnya memang menjadi lebih baik pada anak-anak. Maka aku biarkan saja kedua mertuaku itu membawa cucunya pergi jalan-jalan. Maaf, bapak lupa kalau hari ini ada meeting penting, ucap bapak mertua sambil buru-buru mengenakan jaket kulitnya. Ibu mertua tampak merajuk karena keinginannya untuk pergi jalan-jalan tidak dituruti. Kalau proyek ini berhasil, nanti akan belikan kalung brilian buat kamu, ucapnya sambil mengecup kening ibu mertua lalu buru-buru pergi. Tingkah pasangan yang sudah tak muda lagi itu begitu romantis seperti pasangan pengantin baru. Semua itu membuatku tersenyum saat melihatnya. Kenapa kamu senyum-senyum gitu? Tanyanya sambil melirik ke arahku. Pelet apa yang ibu pakai buat bapak hingga bapak kembali takluk? Godaku sambil tersenyum kepadanya. Kalau saya kasih tahu, nanti anak saya makin takluk sama kamu, sautnya sambil mencebik. Aku hanya tertawa menanggapinya karena suamiku sudah sangat mencintaiku, walaupun aku tak memberinya ajian pelet atau apapun. Tiba-tiba terdengar suara khas tukang bakso keliling. Ibu mertua lalu menghentikan gerobaknya itu, lalu menyuruh pedagang itu membawa gerobaknya ke halaman. Ibu mertua mengajak anak-anak untuk jajan bakso, tak lupa menawariku untuk memesan. Kini anak-anak menjadi lengket pada neneknya setelah ia menunjukkan sikap perhatian pada mereka. Wah, buruk mini, kok sekarang makin cantik aja sih? Goda pedagang bakso yang usianya 10 tahun lebih muda dibanding ibu mertua. Borokokok, gak sopan kamu. Masa nenek-nenek kamu godain juga? Saut ibu mertua dengan wajah ketus. Semakin judes makin cantik ya? Pedagang bakso itu semakin menggodanya sambil berdecak kagum saat memandangi wajah ibu mertua. Sebenarnya sejak dari kampung temannya itu, ibu mertua tampak sangat berbeda. Entah ia melakukan perawatan apa, sehingga ia tampak lebih muda dan menawan selama 2 hari. Hari itu aku sangat terkejut saat melihat kedatangan Teh Imas. Apalagi saat kulihat anak sulung ibu mertua itu datang membawa koper dan anak semata wayangnya. Saat melihatnya aku sempat khawatir karena ia menuruni sikap julid, cerewet, suka nyinyir, dan memiliki peringkat kedua ratu drama setelah ibu. Assalamualaikum bu, ucapnya tanpa memperdulikan keberadaanku yang telah membukakan pintu untuknya. Wanita berambut keriting itu langsung menyelonong masuk menghampiri ibu mertua yang tengah bermain bersama anak-anakku. Kuntilanak, mau ngapain kesini? Sampai bawa koper segala? Tanya ibu mertua sambil mendelik sini saat melihat kedatangan anak sulungnya itu. Astagfirullah bu, masa anak sendiri dipanggil kuntilanak? Ucap Teh Imas dengan wajah sendu. Anak mana yang menolak kedatangan ibunya sendiri?
Tampaknya ibu mertua masih dendam karena hari itu Teh Imas tak mau mengizinkan ibunya untuk tinggal di rumahnya. "Maafkan Imas, Bu. Waktu itu Imas hanya menuruti perintah Mas Broto," ucapnya sambil berlutut di kaki ibu mertua, mengharapkan ampunannya. "Terus, ngapain sekarang kamu kesini?" tanyanya masih dengan wajah sinis. Teh Imas bercerita bahwa suaminya berselingkuh, hingga akhirnya ia kesal dan memutuskan untuk minggat dari rumah. "Giliran diselingkuhi kamu langsung ingat sama ibu. Kemarin kemana aja? Mungkin kalau tidak ada Hana, sekarang ibu sudah jadi kendayangan seperti Jurik." Aku sedikit tersanjung mendengar ucapannya yang menghargai keberadaanku. Aku tak menyangka ibu mertua akan menyanjungku di depan anak kandungnya sendiri, padahal kami sempat bersih tegang. "Ibu berniat bunuh diri. Kenapa bisa?" tanyanya dengan wajah terkejut. "Asal kamu tahu, setiap hari ibu diteror sosok Nul Bolong. Belum lagi bapakmu malah menikah lagi. Ibu stres, depresi, dan mau bunuh diri." Bendaknya sambil mengibaskan selendang yang meliliti lehernya. "Apa? Sundel bolong? Bapak menikah lagi? Masa sih, Bu?" "Ah, sudahlah. Capek ngomong sama kamu. Nggak ada gunanya. Terus, mau kamu sekarang apa?" Mereka berdua tampak asik mengobrol, sedangkan aku hanya duduk bengong mendengarkan obrolan mereka. "Boleh ya aku tinggal di sini?" ucap kakak ipar memelas. "Sabodo tengah," saut ibu mertua masih dengan wajah ketus. Kakak ipar tampak bersorak dengan wajah sumringah. Hana, ngapain bengong kayak orang cacingan aja? Bawa koper saya ke kamar," bentaknya hingga membuatku terkejut. Hei, apa-apaan kamu? Main nyuruh-nyuruh menantu kesayangan ibu. Bawa koper kamu sendiri ke kamar, atau kamu dan anakmu tidur di luar." Sekali lagi ucapan ibu mertua membuatku merasa di atas angin. Aku benar-benar tak menyangka wanita yang awalnya suka menereka Sundel Bolong kini lebih membela aku dibanding anak kandungnya sendiri. Kakak ipar langsung mendelikan mata padaku, lalu membawa masuk kopernya ke kamar nomor 2. Rumah ibu mertua berdesain rumah Belanda kuno dengan ukuran yang lumayan luas dan memiliki 5 buah kamar. Rumah ini peninggalan kedua nenek dan kakek suamiku. Sebenarnya jika semua anak-anak ibu mertua mau tinggal di sini, rumah ini sangatlah muat untuk keempat anaknya. Namun, karena mulut ibu mertua yang sangat rewat, suka mengumpat dan teriak-teriak, jadi semua anaknya tak ada yang mau tinggal di rumah ini. Hana, daripada melamun, mending kamu masak sana," bentak Teh Imas hingga membiarkan lamunanku. Ibu kan tadi udah bilang, jangan memerintah sama menantu kesayangan ibu. Kalau mau makan ya makan sendiri dong, ucap ibu mertua yang terus membela aku. Teh Imas langsung mencepik dan tak berani lagi membuka mulut. "Gak apa-apa, Bu, biar Hana aja yang masak," ucapku sambil bergegas ke dapur. Untunglah ibu mertua telah memenuhi kulkas dengan bahan makanan yang sangat lengkap. Jadi kalau memasak aku tinggal masak saja tanpa harus repot-repot berbelanja. Kulihat beberapa lembar daun pisang, daging ayam, dan bumbu lengkap untuk membuat pepes. Kebetulan ibu mertua sangat menyukai pepes ayam. Namun tiba-tiba aku teringat bahwa Teh Imas dan anaknya tidak menyukai pepes ayam. Mereka lebih menyukai ayam goreng dan opor. Maka aku putuskan untuk masak opor saja. Saat tengah fokus memasak, tiba-tiba terdengar suara guyuran air dari kamar mandi. Aku sangat terkejut karena aku tak melihat siapapun masuk, karena letak kamar mandi bersebelahan dengan dapur. Bahkan aku tak mendengar suara pintu kamar mandi terbuka atau menutup. Karena biasanya jika ada yang menutup kamar mandi, maka akan berbunyi kaleng yang dibanting. Itu dikarenakan bahwa bagian pintu kamar mandi itu terbuat dari lapisan seng. Tidak beberapa lama kemudian terdengar suara wanita menyandungkan tembang bahasa Sunda dari dalam kamar mandi. Suaranya begitu merdu, tetapi lirik lagunya begitu menyayat hati, seolah menggambarkan kepedihan yang teramat dalam. "Teh Imas, Pak Mali nyanyi sambil mandi," ucapku. Aku berpikir bahwa itu adalah Teh Imas, karena di rumah ini tak ada wanita lain selain aku, ibu mertua, dan dia. "Udah matang belum? Aku lapar nih," tanya Teh Imas yang datang dari ruang tengah. Aku sangat terkejut melihat kedatangannya,
Karena aku kira sejak tadi Teh Imas berada di kamar mandi. Kamar mandi itu masih tertutup rapat. Tampaknya belum ada yang keluar dari sana. Loh, bukannya tadi Teh Imas lagi mandi sambil nyanyi? Kok tiba-tiba muncul dari pintu tengah? Tanyaku dengan wajah kebingungan. Apaan sih kamu, Hana? Dari tadi saya di kamar, mengeluarkan semua pakaian dari koper, sautnya hingga membuatku terkejut. Karena penasaran, aku segera membuka pintu kamar mandi untuk memastikan siapa yang tadi mengguyur tubuh sambil bernyanyi. Namun, rupanya di dalam kamar mandi tidak ada siapa-siapa. Semua itu membuatku bingung dan tertegun. Kamu kenapa sih kayak orang kebingungan gitu? Tanya Teh Imas. Barusan aku mendengar suara orang mandi sambil menembangkan tembang berbahasa Sunda. Sautku dengan wajah bingung. Kamu jangan coba-coba nakutin saya ya, ucap Teh Imas sambil bergidik ngeri. Aku kembali termenung saat mengingat apa yang tadi ku dengar di kamar mandi. Namun aku berusaha melupakannya karena harus melanjutkan memasak. Pukul 4:30 sore, bapak mertua pulang. Lalu tidak lama kemudian suamiku juga pulang. Kebetulan aku telah mengidangkan nasi hangat beserta opor ayam, orek tempe, dan sambal hijau lengkap dengan lalapan. Lalu mengajak mereka semua untuk makan bersama. Ngapain kamu di sini, Imas? Biasanya kamu gak pernah menginjak kaki di rumah ini kecuali lebaran, tanya bapak. Teh Imas memang sangat menjaga jarak dengan kedua orang tuanya itu. Ia tak mau datang berkunjung kecuali lebaran, walaupun ibu atau bapak mertua sakit. Mas Broto selingkuh, Pak, sahut Teh Imas dengan wajah pilu. Kulihat bapak mertuanya diam sambil menunduk. Dari raut wajahnya ia tampak merasa bersalah pada ibu mertua. Sepertinya ia tak mau membahas perselingkuhan karena takut ibu mertua kembali mengungkit kesalahannya kemarin. Kok bapak diam aja sih? Tanya Teh Imas yang tampak menginginkan pembelaan dari ayahnya. Bapakmu dan si Broto itu sama-sama ontohot karena telah berselingkuh, ucap ibu mertua sambil melirik suaminya dengan wajah sinis. Bu, udah dong, jangan dibahas. Nanti bapak akan membelikan kalung berlian untuk ibu, rayunya hingga ibu mertua kembali tersenyum. Melihat kemesraan mereka, aku dan suami hanya tersenyum gemas. Sementara Teh Imas tampak bergidik seolah merasa geli dengan tingkah kedua orang tuanya.